Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok metavisual ingin menjelaskan mengenai metabolisme lipoprotein. Kelompok kami beranggotakan Tiara Putri Aziza, NIM C31019008, Siti Rahayu C31019012, Malinda Ramadhani S C31019018, Naura Atira Diawiyanda C31011922, Nida Zahrotul Ummah C31019918, Izatul Fajriyah C31019228, Anis Hoiratun Nisa C31011924, Niken Damayanti C31011930, Tafara Fikra Madya Priyasa C31011931, Faiza Zahroni C31011934, Putri Puspita Ulya C31011937, Mishkat Huda Kesuma RPG C31011942, Elia Salma C31011943. Metabolisme lipoprotein. Nah, di sini jika teman-teman masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih isi dari metabolisme protein itu, lalu bagaimana jalannya ataupun cara kerjanya. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mulai dari pengertian lipoprotein, dilanjutkan dengan jalur yang dilaluinya apa saja dan juga macamnya. Nah, berangkat ke yang pertama, pengertian lipoprotein. Jadi lipoprotein merupakan kompleks makro yang mengangkut lipid hidrofobik, khususnya yaitu trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh seperti plasma, kemudian cairan interstisial dan juga limfe ke dan dari jaringan. Kemudian jika teman-teman pernah mendengar istilah apoprotein, ternyata apoprotein itu juga memiliki hubungan dengan lipoprotein. Jadi dalam pengertian lain, ternyata lipoprotein merupakan senyawa lipid bersama apoprotein yang memiliki fungsi atas keberadaan mereka berdua. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya yaitu mengaktifkan enzim penting dalam metabolisme lipoprotein dan berfungsi juga sebagai ligan untuk reseptor permukaan sel. Nah, kemudian jika teman-teman bertanya nih, bagaimana sih bentuk dari lipoprotein? Apakah kotak, apakah lonjong, apakah bulat, ataupun persegi? Nah, jadi ternyata teman-teman, lipoprotein ini dia berbentuk sferis dan mempunyai inti trigliserida dan kolesterol ester. Selain itu, juga dikelilingi lapisan permukaan yang dibentuk oleh fosfolipid, amfipatik, dan sedikit kolesterol bebas dengan apoprotein yang terdapat pada permukaan lipoprotein. Kemudian apa saja jalur-jalur dari metabolisme lipoprotein ini? Jadi jalurnya ada 3. Yang pertama adalah eksogen, kemudian endogen, dan yang ketiga adalah RCTP. Nah, kemudian apa saja sih macam dari lipoprotein ini? Jadi ternyata macam lipoprotein ini ada 4, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu
kilomikron, di mana kilomikron dibentuk dalam usus dan dideportasikan di hati. Kemudian yang kedua ada apa teman-teman? Nah, di sini yang kedua ternyata ada VLDL. VLDL merupakan hasil perubahan kilomikron dalam hati, yang mana ternyata VLDL ini memiliki fungsi, teman-teman. Jadi, fungsi dari VLDL ini adalah sebagai apa, hayo? Jadi di sini ternyata VLDL berfungsi untuk mentransformasikan trigliserida dalam jaringan. Kemudian apa dua jenis atau dua macam lipoprotein yang lain? Nah, tentunya yang ketiga ini macam lipoprotein adalah HDL. HDL disintesis oleh hati. Dan yang keempat atau yang terakhir dari macam lipoprotein adalah LDL. LDL ini terbentuk dari VLDL setelah melepas trigliserida ke jaringan. Metabolisme jalur eksogen. Metabolisme lemak-lemak yang ada di usus halus. Lemak-lemak tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi manusia. Makanan itu mengandung trigliserida dan kolesterol. Hati mengeluarkan empedu yang berfungsi mengemulsi lemak, mengandung kolesterol yang akan diserap oleh usus. Selanjutnya, trigliserida atau biasa disebut mayoritas dan kolesterol akan diserap oleh enterosit atau sel usus. Trigliserida diserap oleh enterosit dalam bentuk FFA atau biasa disebut dengan free fatty acid. Dan kolesterol, trigliserida diserap oleh enterosit dalam bentuk FFA atau biasa disebut dengan free fatty acid. Dan kolesterol diserap oleh enterosit akan menjadi kolesterol ester. Trigliserida bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein kemudian menjadi kilomikron. Begitu juga kolesterol bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein kemudian menjadi kilomikron. Berikut adalah gambaran dari kilomikron. Kilomikron setelah melewati sel usus, kemudian menuju ke saluran limfe dan kemudian ke ductus thoracicus. Dari ductus thoracicus kemudian menuju ke aliran darah yang akan mengalami banyak metabolisme atau mengalami banyak perubahan-perubahan. Di sini ada kolesterol, dan trigliserida, di sini kolesterol akan tetap di dalam kilomikron. Namun trigliserida akan menghidrolisis dan menghasilkan enzim yang bernama enzim lipase. Enzim lipoprotein lipase akan menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas atau FFA. Jika terlalu banyak, maka akan tetap berada pada kilomikron. Kemudian akan menuju ke jaringan adiposa. Kemudian hidrolisis akan menuju ke hepar.
dan selanjutnya akan menjadi trigliserida hati. Kilomikron remnan adalah kilomikron yang mempunyai kolesterol lebih tinggi daripada trigliserida atau mengandung kolesterol dan sedikit trigliserida. Selanjutnya kilomikron akan menuju ke hepar. Selanjutnya yaitu metabolisme jalur endogen. Metabolisme jalur endogen ini memetabolisme lemak yang berasal dari hati yang akan disalurkan ke sirkulasi darah. Trigliserida dan juga kolesterol yang dikeluarkan oleh hati akan masuk ke pembuluh darah dengan berikatan dengan fosfolipid dan juga apoprotein. Nah, apoprotein yang digunakan di sini yaitu adalah apoprotein B1000. Setelah itu akan terbentuklah lipoprotein jenis VLDL. Nah, trigliserida dari VLDL ini kemudian akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh sel endotel sehingga VLDL akan berubah menjadi IDL. IDL memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang berjumlah sama banyak. IDL kemudian akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase dan kemudian IDL akan berubah menjadi LDL. LDL ini disebut juga dengan kolesterol jahat. Mengapa disebut dengan kolesterol jahat? Karena LDL mengandung trigliserida yang rendah dan juga LDL mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol di LDL ini bisa mengalami oksidasi dan kolesterol di LDL akan disalurkan ke jaringan stereogenik dan kemudian akan dikembalikan ke hepar. Oksidasi disebabkan karena dua faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah kadar LDL yang tinggi, seperti yang terjadi pada sindrom metabolik dan juga diabetes mellitus. Faktor yang kedua yaitu adalah kadar HDL yang bersifat antioksidan. Nah, kolesterol di LDL ini mengalami oksidasi ketika kolesterol di LDL ditangkap oleh sebuah reseptor yang bernama reseptor scavenger A yang berada di sel makrofag. Nah, jika makrofag mengandung terlalu banyak kolesterol, maka akan berubah menjadi sel busa atau disebut juga foam cell. Kolesterol akan dikirimkan atau disalurkan ke jaringan steroidogenik yaitu seperti adrenal, testis atau ovum yang kesemuanya memiliki reseptor LDL. Yang terakhir yaitu jalur Reserve Cholesterol Transport atau RCTT.
jalur Reserve Cholesterol Transport atau jalur RCTP merupakan jalur khusus untuk memetabolisme HDL. Jadi, HDL dikeluarkan oleh hepar atau hati dan usus. Kemudian, HDL tersebut akan dikeluarkan ke pembuluh darah. HDL merupakan jenis lipoprotein yang mempunyai kadar kolesterol rendah. Yang awalnya kolesterol rendah yaitu HDL nascens. Struktur lipoprotein ada 3, yakni dapat kita lihat pada video. Yang berwarna hijau yaitu lipoprotein, kemudian yang berwarna hitam, ungu, dan orange yaitu apoprotein, dan yang ada di tengah-tengah atau yang ada di dalamnya yaitu kolesterol sedikit. Dalam hal ini, apoprotein dari HDL adalah apoprotein A, apoprotein C, dan apoprotein E. Namun yang paling utama adalah apoprotein A. HDL nascens dalam pembuluh darah akan mengambil kolesterol yang ada pada makrofag. Kolesterol pada makrofag ini disimpan di tengah-tengah makrofag, sehingga supaya HDL bisa mengambil, maka dia harus dipinggirkan terlebih dahulu. Nah, yang menggeser atau meminggirkan adalah ABC1 atau adenosine triphosphate gas transportation. Setelah HDL mengambil kolesterol yang ada pada makrofag, dia akan menjadi HDL mature atau HDL dewasa. HDL mature atau HDL dewasa memiliki kadar kolesterol yang tinggi, sehingga kolesterol yang tinggi tersebut dalam HDL mature akan mengalami esterifikasi. Yang tadinya kolesterol diambil dalam bentuk kolesterol bebas, maka pada HDL mature atau HDL dewasa akan diesterifikasi sehingga menjadi kolesterol ester. Pada proses ini dibantu oleh lektin kolesterol asil transferase atau LCAP. Kolesterol ester ini kemudian akan dibawa ke hepar atau hati secara langsung. Yang di dalam hepar atau hati ditangkap oleh reseptor scavenger B1 atau RSB1. Dan ada juga yang dalam perjalanannya bertukaran dengan VLDL dan IDL. Nah, apa sih yang ditukarkan? Jadi, yang ditukarkan adalah kolesterol ester dipertukarkan dengan trigliserida dari VLDL ke IDL yang dibantu oleh kolesterol ester transfer protein atau CATP. Kemudian setelah mengalami pertukaran, HDL akan kembali ke hepar atau hati.
Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.